Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Hadirin jamaah salat Isya yang berbahagia, kita bersyukur Allah memberikan kekuatan kepada kita sampai detik ini, hari yang kesekian kita menunaikan ibadah Ramadan. Salah satu poin yang selalu kita harus ingat, bukan karena kehebatan diri kita, mungkin karena kita merasa sehat, fisik masih kuat, bisa melangkah dan menjalani serangkaian ketaatan ini dengan mudah, tapi pada hakikatnya sesungguhnya semua itu adalah merupakan kebaikan Allah kepada kita. Tentunya jamaah sekalian, kalau bukan karena pertolongan Allah, 1 inci kebaikan yang merupakan perintahnya Allah ini tak sanggup untuk kita melakukannya. Dari kesadaran itulah maka saya mengingatkan diri dan kita bersama untuk melafalkan alhamdulillah atas nikmat kemudahan kita dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, tentunya sampai kepada hari yang ke-18 telah banyak materi dan tema yang telah disampaikan oleh para dai, para ulama sebagai bentuk nasihat yang seluruhnya topiknya, isinya adalah tawasobil haq dan tawasobil sabr. Semua tema apapun judulnya, maka sebenarnya adalah kesimpulan daripada tawasobil haq dan tawasobil sabr. 2 tema yang memang selalu harus kita dengar jamaah sekalian, dan itu merupakan kebutuhan kita. Manusia dalam hidupnya senantiasa akan diserang dengan rangkaian-rangkaian fitnah yang mengelilinginya. 1, fitnatus syubhat, yang kedua fitnatus syahwat. Fitnah syubhat ini menyerang pola pikir kita, menyerang hati kita, sampai berujung kepada ketergelinciran, salah berpikir, salah meyakini sesuatu, salah mengikat sesuatu yang berbuah kepada salah amal. Maka obatnya ya tawasobil haq. Tidak sepi pula hidup kita jamaah sekalian, karena ini statusnya masih di dunia, dengan rangkaian ujian-ujian yang kaitannya dengan masalah syahwat kita. Entah itu berhadapan dengan tipu daya dunia, baik daripada lawan jenis kita, atau mungkin harta ataupun jabatan. Perkara-perkara yang bisa menggelincirkan tanpa disadari, dan obatnya cuma 1, sabar. Dan itulah kenapa nasihat yang penting dalam setiap kajian adalah tawasobis sabr. Mudah-mudahan jamaah sekalian di waktu singkat di malam barokah ini, apa yang kami sampaikan juga merupakan bagian intisari daripada 2 nasihat yang ada dalam surah Al-Asr tersebut. Kalau tidak tawasobil haq, maka isinya adalah tawasobis sabr. Jamaah, manusia itu terutama dalam amaliyah Ramadan, terutama di hari-hari akhir mendekati garis finishnya, sangat berhajat kepada beberapa perkara, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu riwayat yang tentunya sering kita dengar, bahkan mungkin para khatib, para dai sering mengingatkan tentang Ramadan, salah satu kerugian besar seseorang ketika Allah perjumpakan hidupnya dengan Ramadan, kemudian Ramadan tidak bisa menjadikan wasilah terampunkan dosa-dosanya. Rasul bahkan pernah mengaminkan doa malaikat Jibril, irtaqan nabiyyu darajatal mimbar, ketika beliau naik anak tangga mimbar. Amin, amin, amin. Salah satu amin yang ucapkan Nabi SAW mengaminkan doa malaikat Jibril yang mengatakan raghima anfu imri'in, celaka orang. Tidak disebut di situ tubuhnya secara keseluruhan, hanya disebut ujung hidungnya saja. Unfun itu hidung, untuk menunjukkan betapa hinanya seseorang. Celaka seseorang ketika Ramadan masuk dalam kehidupannya, kemudian tidak menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Maka poin penting yang saya sampaikan di malam barokah ini tema gaspol sebenarnya. Apapun itu kita harus gas di akhir ini, tentunya dalam kebaikan. Salah satunya adalah meminta ampun kepada Allah semakin diperbanyak. Meminta ampun kepada Allah adalah semakin diperbanyak. Jamaah, kaulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita dari kebaikan ini, artinya kita tidak termasuk bagian al-mustaghfirun, al-mustaghfirin, orang-orang yang banyak minta ampun. Maka bagaimana dengan hari yang lain?
di bulan yang Allah sudah bentangkan ampunan yang luar biasa, kemudian kita tidak menggunakan kesempatan tersebut, kita mengingat hadis Nabi SAW, man khurima khairaha faqad khurim. Siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di sana, meskipun redaksi hadis ini cenderung kepada malam Lailatul Qadar, yang insya Allah nanti subuh kita bahas tentang inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tetapi secara umum Nabi seakan mengingatkan kepada kita, siapapun kita di Ramadan, di peluang kebaikan yang luar biasa dibentangkan oleh Allah, kita diharamkan melakukan kebaikan, artinya kita nggak sampai menjalani kebaikan itu. Maka tentunya kita bisa membayangkan bagaimana di bulan Ramadan, di bulan selain Ramadan yang atmosfer ketaatannya berbeda dengan bulan ini. Gambaran mudahnya jamaah sekalian, jamaah di depan Ka'bah, bahkan depan Multazam, atau mungkin di lingkup Raudhah, mikir kita masih maksiat. Entah karena ketemu ada lawan jenis hidungnya mancung atau apalah di depan Ka'bah. Maka bayangkan di tempat yang lainnya, itu maksud saya. Bayangkan di tempat yang lain, kalau di tempat yang mulia seperti itu saja, kita diharamkan dari kebaikan untuk bisa khusyuk beribadah kepada Allah, maka kita bisa bayangkan di tempat yang lain. Nah, samalah dengan Ramadan sama sekalian. Poin satu yang menjadi nasihat untuk saya, maka lebih kencang lagi istighfarnya. Jamaah, seharusnya kalau kita lihat betapa kebaikan Allah kepada manusia, manusia itu lebih mudah beruntungnya daripada ruginya. Kenapa? Sebab kita bisa bayangkan jamaah sekalian, satu istighfar bukannya satu kesalahan yang bisa jadi Allah ampunkan. Itulah Allah itu adil ketika membalas keburukan jamaah sekalian. Tetapi dianggap tidak adil, tapi positif ketika membalas kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Satu kesalahan kita, Allah balas satu keburukan. Tapi kalau satu kebaikan kita, entah istighfar kita, entah itu doa kita, entah infak kita, bukankah Allah menjanjikan berlipat bahkan tanpa batas? Tidak hanya sekedar 10 kali lipat, tidak sekedar 700 kali lipat, tapi juga disebut ad'afan katsirah, berlipat-lipat tanpa batas. Maka kalau dari kalkulasi secara zahir ini jamaah, seharusnya manusia itu lebih banyak harusnya untung atau rugi? Untung seharusnya. Inilah baik kebaikan Allah kepada kita yang maka sayang untuk kita tidak menangkapnya. Yang kedua, hajat manusia selain memperbanyak minta ampun di bulan ini, yang harus kita semakin perbanyak di akhir-akhir adalah hajat supaya Allah berkenan menerima amal kita. Amal yang mana jamaah yang kita banggakan? Amal yang mana? Amal yang sering kadang rusak niatnya. Amal yang sering kadang tidak maksimal karena dosa mata kita. Amal yang sering rusak dengan dosa mulut kita, dengan dosa telinga kita, ataupun dosa yang lainnya. Itulah yang kita banggakan. Maka jamaah sekalian yang Allah muliakan, sejatinya seharusnya kalau Allah tidak baik kepada kita, maka tidak diterima amal kita jamaah sekalian. Itulah kenapa seorang nabi yang statusnya Khalilullah, seorang nabi pula yang statusnya Habibullah, maka beliau masih mencontohkan kepada kita, pasti amal beliau diterima, tapi tetap beliau melazimi doa Rabbana taqabbal minna. Lihat bagaimana Allah menerangkan dalam surah Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim kekasihnya Allah jemaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, hampir setiap pagi harinya beliau berdoa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka siapalah kita jemaah? Tentunya ini yang menjadi pengingat kita, ini hajat besar kita, ramal kita yang kita belum tentu terulang lagi bisa melewati hari-hari Ramadan berikutnya. Ramadannya tetap akan datang jamaah. Untuk kita belum tentu datang. Maka di antara hajat primer berikutnya yang wajib kita perhatikan adalah semoga Allah berkenan menerima amal kita. Habis tarawih, habis ngaji, habis infak, habis baca Quran, habis apapun kita lakukan amal, maka perbanyaklah doa itu. Minimal kita mengatakan kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, perkenankan Engkau mau menerima amal-amal kami. Yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian di malam barokah ini, sebuah perkara yang juga harus kita hajatkan besar dari Ramadan ini adalah rezeki istiqomah. Jamaah, kaitannya dengan istiqomah adalah kaitannya dengan hati manusia yang diciptakan Allah berbolak-balik. Qallaba yuqallibu. Sebagaimana namanya, dia berbolak-balik. Oleh karena itu, siapapun yang ingin dawam amal solehnya, kebaikan ini bisa berlanjut. Meski secara umum bahwasanya tanda diterimanya sebuah kebaikan itu adalah keberlangsungan kebaikan itu terus menerus. Jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Maka balasan dari sebuah kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlanjut hadirnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Meski demikian jamaah sekalian, tetapi kata kunci utamanya ada pada doanya manusia. Ikhtiar memang harus kita jalani.
Terlalu panjang tentunya kalau kita bahas bagaimana upaya tips supaya kita bisa istiqomah. Tapi Allah memberikan kepada kita satu rangkaian senjata penting, bahwasanya hati yang menguasai bukan diri kita. Semaksimal apapun kita melakukan, pengaruh itu akan mudah datang kalau Allah tidak menghendaki hati kita teguh. Oleh karena itu kita bermohon, ya Allah, Engkau berkenan meneguhkan hati kami di atas agama-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Doa-doa yang kelihatannya simpel, biasa, maka malam hari ini saya cuma ngingetin aja sesuatu yang sudah kita hafal, untuk semakin kita gas, semakin kita perbanyak, karena itu ternyata hajat-hajat pokok yang paling penting kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di momentum langka seperti Ramadan kali ini. Semoga jemaah sekalian dengan ikhtiar yang kita bisa lakukan, Ramadan bisa menjadi satu wasilah Allah betul-betul memberikan ampunan yang terbaik untuk dosa-dosa kita yang sengaja kita lakukan maupun tidak. Kita pun juga berharap amal kita yang tidak seberapa ini, yang kadang tanpa kita sadar rusak oleh niat kita, Allah yang maha baik berkenan untuk menerimanya. Perbanyak minta itu kepada Allah. Dan yang terakhir, mari kita berbanyak agar rezeki istiqomah ada untuk kita semua, sehingga bukan momentum Ramadan kita mengisi masjid temporer karena seremonial waktu tertentu, tapi karena memang kita ini siap menjadi abdinya Allah, siap menjadi budaknya Allah. Kapanpun Allah perintahkan, kita mau untuk melaksanakannya. Allah yang diibadahi di Ramadan sama dengan Allah yang diibadahi di luar Ramadan. Semoga nasihat singkat ini manfaat untuk saya pribadi, khususnya di kita bersama, dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah bertemu di waktu subuh, kita membahas tentang Lailatul Qadar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.